Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, kelas reguler A, NIM 19042 AF, dari kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan berbagai kegiatan yang saya lakukan dalam memenuhi tugas-tugas dari mata kuliah etnofarmakologi. And let's check it out. Yang pertama, berdasarkan kajian literatur, di mana di sini saya mengambil atau mengkaji dua penyakit, yaitu penyakit hipertensi dan MA. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka sistolik dan angka diastolik pada pemeriksaan tensi darah. Faktor risiko hipertensi ada dua. Yang pertama, faktor yang melekat pada diri penderita, yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Dua, faktor perilaku hidup tidak sehat, merokok, diet tidak sehat, penggunaan alkohol berlebihan, dan stres. Gejala yang sering dirasakan pada penderita hipertensi yaitu sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Apa itu MAH? Gastritis atau istilah yang sering dikenal oleh masyarakat sebagai MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejalanya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Penyebab MAH adalah faktor kejiwaan atau stres, infeksi khususnya oleh Helicobacter pylori, minum obat-obat tertentu, iritasi bahan makanan atau zat kimia tertentu, makan dalam jumlah yang banyak sekali, ngopi, dan minum minuman beralkohol. Salah satu pengobatan secara modern untuk pengobatan MAH adalah antasida, yaitu untuk menetralisasi asam lambung. Selanjutnya, saya melakukan observasi lapangan, di mana untuk melakukan tugas ini, saya melakukan penelitian di dua desa, yaitu Desa Tinggi Mae dan Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Alasan saya memilih desa ini, selain karena kedua desa tersebut dekat dengan rumah saya, juga karena banyak masyarakat yang mengalami penyakit dari kedua penyakit yang saya kaji sebelumnya, yaitu penyakit hipertensi dan MA. Dan juga saya mendengar bahwa masyarakat atau penduduk pada kedua desa tersebut masih banyak yang menggunakan tumbuhan lokal sebagai pengobatan tradisional. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan observasi dan wawancara secara langsung, dan juga menggunakan dokumentasi. Dan setelah saya melakukan observasi wawancara dari beberapa warga di Desa Tinggi Mae dan Desa Biringala, tidak jarang dalam menanggulangi masalah kesehatan, masyarakat setempat mengandalkan tanaman sebagai obat herbal. Dan juga ada beberapa ramuan yang masyarakat gunakan saat mengalami hipertensi dan MA. Masyarakat hanya membaca basmalah sebelum meminum ramuan tanpa menggunakan jampi-jampi. Mayoritas masyarakat mengkombinasi obat modern dan juga obat tradisional. Tetapi orang-orang tua terdahulu lebih percaya dengan pengobatan tradisional dikarenakan jauhnya jarak di rumah penduduk ke apotik puskesmas yang disediakan. Dan menurut mereka, pengobatan secara tradisional lebih cepat sembuh dibandingkan berobat ke puskesmas. Kemudian, inventarisasi tanaman obat dari penyakit hipertensi dan MA. Di Desa Biringala, saya mendapatkan ramuan dari masyarakat yang saya wawancarai, yaitu Ibu Rohani yang berumur 50 tahun, di mana
Kebiasaan masyarakat di desa tersebut saat mengalami penyakit hipertensi biasanya menggunakan daun belimbing untuk mengurangi gejala penyakitnya. Di samping itu, mereka juga tetap mengonsumsi obat dari dokter. Cara pembuatan ramuannya yaitu mengambil daun belimbing yang agak tua sebanyak 5 lembar, lalu dicuci bersih. Kemudian direbus dengan 2 gelas air. Tunggu sampai mendidih dan airnya agak berkurang hingga menjadi 1 gelas. Saring ke dalam gelas dan diminum setiap hari 3 kali sehari. Ibu rohani juga memberikan ramuan untuk pengobatan ma, di mana ramuan itu sering ibu rohani berikan kepada anaknya saat ma-nya kambuh. Pengetahuan itu didapat dari orang ke orang, yaitu daun tembelekan. Caranya, dengan mengambil 11 lembar daun yang masih muda, dicuci, lalu dicampurkan kelapa parut dan kunyit, ditambahkan 1 gelas air hangat, lalu diperas dan disaring. Diminum 3 kali sehari. Setelah meminum selama 2 hari, gejala ma yang dialami anak dari ibu rohani sudah hilang. Kemudian dari Desa Tinggi Mae, saya mendapat 1 ramuan untuk penyakit hipertensi dan juga 1 ramuan untuk pengobatan ma, di mana data tersebut saya dapat dari Ibu Sahari dan Lukmu yang berumur 60 tahun. Ibu Sahari biasa menggunakan daun sirsak saat mengalami tekanan darah tinggi. Caranya, dengan mengambil daun sirsak yang sudah tua sebanyak 11 lembar, dicuci bersih dan direbus dengan 2 gelas air hingga tersisa air rebusan sebanyak 1 gelas. Saring ke dalam gelas. Diminum 2-3 kali sehari. Gejala yang dirasakan oleh Ibu Sahari sudah agak mendingan dan tekanan darahnya menurun. Kemudian dari responden selanjutnya yaitu Ibu Rahmatia yang berumur 41 tahun. Biasanya saat ma-nya kambuh, Ibu Rahmatia meminum air rebusan tanaman tamate atau kulit batang kayu Jawa dan meminumnya 3 hari berturut-turut tiap pagi hari sebelum makan. Setelah mengonsumsinya, gejala yang dirasakan Ibu Rahmatia hilang dan juga perasaannya menjadi lega. Di samping itu, Ibu Rahmatia juga tetap mengonsumsi obat-obatan dari dokter. Saya juga melakukan kajian seputar tanaman obat dengan mencari kandungan senyawa aktifnya. Yang pertama, daun sirsak atau biasa masyarakat kenal dengan nama lekok serikaya, mengandung senyawa monotetrahidrofuran asetogenin dan memiliki antioksidan yang dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah. Kemudian yang kedua, daun belimbing atau masyarakat sering menyebutnya sebagai lekok bainang, mengandung asam lemak rantai panjang yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung, salah satu efek dari hipertensi, dan juga memberikan efek penurunan tekanan darah secara signifikan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kulit batang kayu Jawa atau tamate, memiliki senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang berfungsi sebagai pelindung lambung. Kandungan flavonoid dan saponin memiliki efek antiinflamasi yang akan meningkatkan produksi mukus pada lambung, serta tanin yang akan mempertahankan lapisan mukosa terhadap kerja enzim-enzim proteolitik. Yang terakhir atau yang keempat adalah daun tembelekan atau butik-butik, mengandung senyawa steroid dan flavonoid yang berfungsi sebagai obat ma. Setelah melalui berbagai proses, maka saya merancang rencana inovasi dengan mengangkat tema pemanfaatan kulit batang kayu Jawa sebagai bahan utama pembuatan serbuk minuman herbal instan untuk pengobatan ma.
Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terbesar di dunia dengan berbagai macam flora dan fauna. Di Indonesia juga banyak terdapat berbagai jenis tanaman yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai tanaman industri, tanaman buah-buahan, tanaman rempah-rempah, dan tanaman obat-obatan. Salah satu tanaman yang digunakan oleh leluhur terdahulu sebagai obat tradisional adalah kulit batang kayu Jawa atau Lane Coromandelica. Secara empiris, di Kabupaten Goa, Kecamatan Barongbong, Desa Tinggi Mae, mengenal tanaman ini dengan nama kayu tamate, di mana masyarakat Goa sering menggunakan tanaman tersebut sebagai obat dalam maupun obat luar. Cara penggunaan tanaman ini berbeda-beda, tergantung tujuan penggunaannya. Misalnya untuk pengobatan dalam, yaitu untuk penanganan penyakit MA. Masyarakat biasanya langsung menggunakan air rebusan kulit batang ini dengan membersihkan kulit luarnya yang hitam. Lane Coromandelica termasuk dalam jenis pohon yang tingginya mencapai ketinggian 15 meter. Kayu Jawa adalah tumbuhan liar yang berwarna hijau, permukaan daun licin, bentuk majemuk menyirip gasal, berhadapan, tulang daun menyirip, panjang tangkai daun 0,3 sampai 0,8 cm. Nama lain dari tanaman ini adalah tamate, kayu Cina, kayu Jawa, kedondong laki, pohon reo, dan masyarakat suku Bugis mengenal tanaman kayu Jawa sebagai ayu Jawa. Berbagai khasiat kayu Jawa antara lain yaitu untuk mengobati luka bakar, luka dalam, sakit perut, penyakit jantung, astringen, lepra, disentri, dan nyeri lokal. Selain itu juga, ekstrak kulit kayu Jawa memiliki sifat farmakologis sebagai anti-hipotensi, efek sitoksik, dan anti-inflamasi. Diketahui pula bahwa kayu Jawa berkhasiat sebagai anti-MA, antimikroba, dan antioksidan. Barongbong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia, yang sekarang dibawahi oleh pemerintah Camat Ari Mahdin Asfari SSTP MSI. Memiliki 5 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Barongbong yang terletak di Kabupaten Goa mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 22 derajat sampai 33 derajat Celcius. Suhu pada kisaran ini cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Masyarakat Barongbong, khususnya Desa Tinggi Mae, masih percaya menggunakan tanaman sebagai obat tradisional, dibarengi dengan obat modern. Dalam hal pengobatan, biasanya masyarakat Desa Tinggi Mae menggunakan kulit batang kayu Jawa untuk anti-MA. Alat dan bahan pembuatan serbuk minuman herbal instan pada kulit batang kayu Jawa: 500 gram kulit batang kayu Jawa, 1 kg gula pasir, 500 cc air, timbangan, gelas ukur, waskom plastik, alat penyaring atau pengayak, kompor, wajan penggorengan, pengaduk, alat penghalus. Prosedur pembuatan: siapkan alat dan bahan. Diambil kulit batang kayu Jawa sebanyak kurang lebih 500 gram. Dibersihkan kulit luarnya yang hitam dan dicuci dengan air mengalir agar tidak ada lagi sisa kotoran. Selanjutnya kulit kayu Jawa atau tamate dikeringkan dengan cara diangin-anginkan lalu diiris tipis-tipis. Lalu dilakukan perebusan dengan penambahan air, dan setelah itu dilakukan penyaringan untuk mendapatkan ekstrak tamate dan memisahkannya dari irisan-irisan tamate. Selanjutnya ekstrak diolah menjadi kristal dengan menggunakan wajan cekung, kompor, dan pengaduk dari kayu. Ekstrak tamate ditambahkan gula pasir dengan perbandingan antara gula dan ekstrak 2:1, lalu dimasak pada suhu 110 derajat Celcius sambil diaduk perlahan-lahan hingga merata.
Lakukan sampai konsentrasi gula mencapai titik jenuh dan segera turunkan dari tungku api sambil diaduk kuat-kuat agar tidak terjadi penggumpalan. Gosok-gosok pinggiran wajan memakai pengaduk kayu hingga gula padat dan berubah bentuk kristal. Setelah kristal dingin, lakukan pemblenderan untuk dihasilkan serbuk instan yang halus. Lalu dilakukan pengayakan dengan ukuran ayakan 100 ml agar serbuk yang dihasilkan halus dan ukurannya sama, sehingga daya larutnya cepat. Selanjutnya, dilakukan tahap pengemasan. Kesimpulannya, masyarakat di Desa Tinggi Mae dan Desa Biringala masih menggunakan tumbuhan lokal sebagai penunjang kesehatan. Mengenai tumbuhan tradisional tersebut adalah pengetahuan turun-temurun dari nenek moyang, lanjut kepada orang ke orang. Artinya, ini masuk dalam kategori kearifan lokal dan pengetahuan tradisional. Akhir kata, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.